sahabat Musyafir, di sini saya sedang bersama tokoh masyarakat Kelurahan Polagan bersama Bapak Abdul Mufti. Baik Bapak, di sini saya akan menggali informasi mengenai Haul Akbar yang dilakukan setiap tahunnya di Pujuk Ketmanto. Di sini saya ingin menanyakan dalam rangka apa acara ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya. Baik, kita jelaskan masalah Haul Akbar yang dilaksanakan di Kelurahan Polagan ini berkaitan dengan Haul Syekh Khatib Mantoh. Memang Syekh Khatib Mantoh ini berada di Kelurahan Polagan. Wafatnya ini kurang lebih di abad ke-16. Ke-16 beliau wafat di sini, sehingga sama masyarakat di sini setiap tahun itu diadakan haul. Jadi haul ini untuk memperingati wafatnya. Karena beliau ini memang dari karomahnya ini mempunyai karomah doa Sungai Raja. Doa Sungai Raja. Mungkin di sekitar orang Madura ini sudah tidak asing lagi doanya beliau ini, karena jasa-jasanya beliau inilah sehingga masyarakat antusias untuk memperingati wafatnya beliau. Baik Bapak, menghadiri acara ini setiap tahunnya. Terutama yang menghadiri dari sini pertama memang dari tokoh agama, dari Pondok Pesantren Tua Pote, dari Tengkina, itu dari Kecamatan Propo. Memang masih ada nasab dari keturunan dari ini, dari Syekh Mantoh. Terus tokoh-tokoh masyarakat di sini, samping tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Jadi yang hadir ini dari beberapa kalangan gitu ya Pak ya. Apakah ulama-ulama semadura ikut memeriahkan untuk memperingati Haul Akbar ini? Nah, sementara ini hanya sekitar Sampang, mungkin yang diundang secara resmi, mungkin yang hadir dari luar daerah, dari Bangkalan maupun dari Pamekasan itu ada. Tapi secara undangan itu memang Sampang dan sekitarnya. Untuk undangan khusus, tetapi di luar Kabupaten Sampang banyak yang tertarik untuk memeriahkan juga. Ya, lalu gimana acara ini bisa dilaksanakan? Apa ada mitos-mitos yang belum terungkap gitu Bapak, sehingga dilaksanakan Haul Akbar setiap tahunnya? Memang ya itu ke rumahnya aneh ini, ke rumahnya Syekh Mantoh ini, Sungai Raja ini, sehingga masyarakatnya antusias untuk menggali lagi, mengenang lagi jasa-jasa beliau ini, sehingga semeriah ini mungkin setiap tahun semakin meriah karena apa? Karena beliau semakin dikenal sama masyarakat luas. Baik, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang sejarah dari Pujuk Khatib Mantoh. Baik. Sekilas kita ceritakan masalah silsilah dari Syekh Khatib Mantoh ini. Pertama memang Syekh Khatib Mantoh ini adalah putra dari Sunan Kulon. Sunan Kulon ini adalah putra dari Sunan Giri. Nah, penyebaran agama Islam di Pulau Madura ini diawali di Kabupaten Bangkalan. Makanya di Bangkalan ini Syekh Khatib Mantoh ini dinamai Khatib Pekebunan. Nah, setelah diambil mantu oleh Raja Madura Barat, hal ini ke Lembah Duhur, sehingga berubah menjadi Khatib Arusbaya. Karena perkawinan sama putri dari Raja Madura Barat, akhirnya diberi tanah di daerah Sampang, tepatnya di Kelurahan Gunung Sekar, tepatnya di Tua Pote. Makanya pada waktu itu di Tua Pote ini masih masyarakatnya banyak memeluk agama Hindu, karena beliau ini mempunyai ilmu Sungai Raja, makanya dikatakan sama orang masyarakat sekitarnya dinamai Tua Pote. Tua Pote itulah yang namanya Sungai Raja. Nah, terus dikembangkan sampai mendirikan pesantren di sekitar Tua Pote itu, sampai menjadi penghulu, menjadi khatib yang masjid di sini, sehingga beliau ini sampai akhir hayatnya di Tua Pote ini. Sehingga waktu wafat
dikembalikan lagi ke leluhurnya di sini karena leluhurnya masih banyak di sini. Di Rato Ibu. Di Rato Ibu, sehingga di pasarannya ditaruh di sebelah sana sampai sekarang. Bisa dibilang dengan dua putih, asalnya dua putih itu dari mana, Pak? Baik, karena Syekh Hotip Mantoh ini memang pada waktu itu kan kurang lebih 40 tahun beliau berguru ke Syekh Nabiullah Khidir untuk meminta karomahnya dari beliau, sehingga dalam perjalanannya karomahnya ini melalui buaya, sehingga buaya itu bisa dalam mulutnya ini ada tulisan, sehingga beberapa kali sudah dihafalkan sama Nabiullah Khidir di dalam madu ini, sehingga Syekh Mantoh ini bisa menghafalkan itu. Makanya doa supaya itu tidak bisa ditulis, hanya cukup dihafalkan. Iya. Berarti doa-doa tersebut berada di mulut buaya itu tersebut, Pak. Buaya. Oh, seperti itu. Nah, untuk Hotip Mantoh sendiri asal muasalnya itu dari mana? Syekh Hotip Mantoh ini memang dari putra dari Sunan Kulon. Sunan Kulon ini adalah putra dari Sunan Giri. Sehingga cucu dari Sunan Giri. Kalau dari silsilahnya. Mungkin Bapak mengetahui kenapa Hotip Mantoh itu berada di Madura. Adakah silsilah yang harus dilalui oleh Hotip Mantoh sendiri sehingga sampai di Madura? Nah, makanya mungkin dari sang kakek terus sama yang bapak seperti Sunan Kulon ini untuk ditugaskan untuk penyebaran agama Islam di Pulau Madura, terutama pertama datang dari Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan. Bangkalan, sehingga sama Raja Madura Barat yaitu Kiai Mandur diambil mantu. Nah, karena beliau diambil mantu sama raja, akhirnya diberi tanah lah di daerah Sampang ini, tempatnya di Desa Gunung Sekar. Makanya di Pondok itu mendirikan pondok di sana, sehingga beliau menjadi penghulu, terus menjadi khotib di Masjid Madinah. Ada enggak Bapak tahu enggak sedikit hanya tahun berapakah Hotip Mantoh ini? Kalau ditarik dalam masanya. Kalau tarik dari sejarah dari atas, perkiraan di abad 16. Tapi bulan dan tanggalnya saya belum tahu pasti. Berarti kurang lebihnya di abad 16. Terima kasih Bapak Abdul Mufti atas informasinya mengenai Pucuk Hotip Mantoh. Jadi sahabat Musyafir, perlu diketahui bahwa acara Haul Akbar yang dilakukan setiap tahunnya untuk memperingati wafatnya Hotip Mantoh tersebut. Jadi beberapa kalangan yang ikut hadir memeriahkan bukan di sekabupaten Sampang, tetapi melainkan seluruh ulama se-Madura. Jadi memang mitos-mitos yang terjadi di kepercayaannya masyarakat sekitar mengenai Pucuk Hotip Mantoh ini karena karomahnya dari Pucuk Hotip Mantoh ini, katanya orang Madura itu Songai Raja atau Duweh Pote. Nah, di sini ini meyakinkan seluruh masyarakat bahwa kekuatan dari Hotip Mantoh ini sangat luar biasa pada masanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.